38 surat Rockefeller kepada anaknya. Nah, wisdom kali ini bisa kamu dapatkan dengan cara membaca bukunya yang begitu tebal. Tapi bagi kalian yang nggak punya waktu untuk membaca, solusinya kalian boleh tonton video ini sampai selesai. Dalam surat tersebut terdapat wisdom bagaimana kaum kapitalis, konglomerat papan atas, elit global, mengajari wisdom kepada anaknya. Sehingga mereka baru bisa mempertahankan kekayaannya sampai berabad-abad. Nah, bagus untuk kita pelajari bersama, ambil positifnya, yang pasti mind-blowing banget. Jadi bagi kalian yang baru ketemu channel saya ini, jangan lupa di-subscribe, berikan like, dan jangan lupa follow akun medsos saya lainnya, yang pastinya kamu akan mendapatkan wisdom yang luar biasa. Nah, wisdom dari Rockefeller ini, saya rangkum menjadi 10 poin yang mudah dipahami. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah, jangan berteman dengan orang miskin. Mereka hanya akan menguras kekayaanmu. Itu adalah surat mereka yang pertama kepada anaknya. Jadi, aneh ya, kenapa nggak boleh berteman dengan orang miskin? Ya, kalau kita bertanya bahwa orang miskin kan boleh dijadikan teman. Tapi mengapa bisa menguras kekayaan? Karena orang miskin itu bukan saja lemah dari segi finansial, tapi biasanya juga lemah dari segi mindset. Jadi Rockefeller itu sangat melihat ya, bagaimana kalau berteman itu ya harus dengan orang-orang yang memiliki sumber yang bagus juga, skill yang mumpuni juga. Makanya dia melarang anaknya berteman dengan kaum miskin. Yang kedua adalah kebaikan dan moral, bersyukur itu hanya penghibur bagi kaum miskin. Tapi greedy atau keserakahan itulah bahan bakar menuju kesuksesan. Nah, jadi orang yang sukses adalah orang yang seperti serigala kelaparan. Nah, sampai di sini kita menjadi semakin bingung ya. Ketika di satu sisi kita hanya diajari tentang moralitas, bagaimana bisa menjadi orang yang baik. Tapi itu hanya diajarkan ya buat kaum miskin. Nah, sementara bagi kaum konglomerat seperti Rockefeller dan keluarganya, mereka diajari malah tentang greedy. Ya, bagaimana orang kaya itu harus serakah, seperti serigala kelaparan, menerkam mangsanya. Nah, tentunya kita harus mengambil positifnya ya, karena keserakahan itu bisa menjadi bahan bakar untuk maju. Ya, jarang kita melihat ada orang kaya yang tahu puas. Kalau dia tahu puas, dia nggak akan mungkin bisa mengembangkan bisnisnya. Pasti segitu-segitu aja. Nah, jadi begitu dia greedy, dia menguasai market, dia baru bisa jadi raja di pasaran. Yang ketiga adalah, di dalam neraka itu penuh orang-orang yang baik. Kalau kamu mau masuk surga, kamu harus membawa kompetitormu masuk neraka duluan. Jadi kalau kita melihat bahwa orang kaya, itu mereka tidak memandang tentang surga atau neraka. Yang penting mereka itu bisa mengalahkan kompetitornya. Mereka tidak peduli dengan moralitas. Nah, di sini saya tidak mengajak kita seperti mereka. Tapi bagaimana kita bisa memiliki mindset yang sama juga dengan mereka. Ya, kamu melawan serigala, gak mungkin kamu memakai mindset domba. Mestinya kamu juga harus memakai mindset serigala, baru bisa seimbang gitu. Jadi dalam kehidupan nyata, serigala itu banyak sekali. Para investor itu sebenarnya mereka itu bagaikan serigala kelaparan, greedy, serakah, dan mereka siap menjatuhkan setiap kompetitornya. Merinding kan sampai di sini? Oke, kita lanjut. Yang kelima, kamu harus bisa mengubah keringat menjadi aset. Mengubah level self-employee, ya, dari level karyawan menjadi investor. Nah, seperti yang kita pernah pelajari, ya, cash flow quadrant, kalau kamu hanya menjadi seorang karyawan, nggak mungkin bisa berhasil kayak gitu. Jadi, harus masuk ke dalam bisnis, menjadi investor, mengubah keringatmu, capekmu, menjadi aset yang menghasilkan passive income. Nah, disitulah baru bisa menjadi orang yang kaya. Yang keenam adalah keberuntungan yang terencana adalah monopoli sumber daya. Ya, dalam berbisnis, berikan bonus dan diskon. Marketing yang menarik agar mereka masuk dalam jebakanmu. Join bisnis sama halnya dengan pernikahan. Kalau terjadi perceraian, maka sangat parah efeknya. Nah, yang di sini kita bahas pertama adalah monopoli sumber daya. Orang kaya mana yang nggak memonopoli sumber daya?
sumber daya alam, ya seperti kekayaan alam di negara kita, siapa yang memonopoli? Mereka adalah konglomerat papan atas. Sumber daya alam tersebut yang seharusnya menjadi milik rakyat Indonesia malah dinikmati segelintir elit papan atas. Jadi dari dulu mereka sudah tahu bagaimana memonopoli sumber daya. Kalau kita tidak tahu ya tentang hal ini, mereka orang-orang papan atas itu, mereka terus membiarkan kita itu nggak tahu apa-apa, sehingga kita menjadi terlena dengan kehidupan, kerja dari pagi siang malam, sementara mereka tiap hari mengeruk sumber daya habis-habisan, dan mereka menikmati, ya, yang menikmati itu segelintir mereka yang sedikit itu saja, kaum elit papan atas. Kita nggak pernah menikmatinya sama sekali, karena kita nggak tahu hal ini. Tapi sekarang kita udah tahu, ya. Jadi bagi teman-teman yang mau agar wake up, ya, share video ini kepada teman-teman kamu. Jadi dalam berbisnis itu, dia mengajarkan kepada anaknya berikan bonus, diskon, marketing yang menarik, agar mereka tuh bisa masuk dalam jebakanmu. Jadi sebenarnya kalau kamu membeli sesuatu yang diberikan diskon, bonus, itu adalah jebakan kapitalis. Kalau sekarang mah lebih hebat lagi, diberikan kredit, 24 kali bayar, bunga 0%, itu semua adalah jebakan biar kamu itu konsumtif. Uangmu habis hanya untuk kebutuhan yang mereka inginkan. Nah, dia membahas tentang joint business, ya, sama halnya dengan pernikahan. Kalau terjadi perceraian, ya, perpecahan kongsi bisnis, maka efeknya sangat parah. Nah, jadi kalau kalian mau join bisnis, itu kamu tuh harus mikirnya seperti pernikahan. Sangat-sangat riskan. Yang ketujuh, selalu jadikan bawahanmu sebagai tools atau alat. Tapi kamu harus tetap membuat dia merasa diperlakukan seperti nomor satu. Nah, ini bagaimana wisdom dari Rockefeller itu mengajarkan, ya, bahwa kita tuh bisa mengambil hati seorang manajer. Harus ingat bahwa dia itu adalah tools, bukan teman, bukan siapa-siapa. Dia hanya bidak catur. Itulah dalam pikiran mereka. Jadi mungkin mereka bisa keluar omongan, ya, kamu adalah orang yang sangat saya percayai. Itu kamu nggak usah terlalu percayalah. Itu semua bagian dari strategi mereka. Ya memang mereka bermulut manis, tapi ujung-ujungnya kamu hanya dijadikan bidak catur demi kepentingannya, bukan kepentinganmu. Ingat itu. Yang kedelapan ini dalam dunia bisnis, ya ada namanya musuh. Ya, terkadang kompetitor bisa jadi teman, asalkan dia bisa membawa keuntungan dan value bagi kerajaan bisnis kita. Sama halnya dalam dunia politik, ya. Gak ada namanya teman atau musuh yang sejati. Semua bisa berubah tergantung arah kepentingannya gitu. Jadi ujung-ujungnya itu bukan moralitas, ujung-ujungnya adalah profit oriented, tergantung kepada keuntungan atau value. Jadi gak ada namanya musuh abadi. Di sini jelas, ya, yang penting sama-sama menguntungkan bisnis kita, musuh pun bisa jadi kawan. Tapi kalau menyeleweng, ya, berhalangan dengan kepentingan kita, teman pun bisa jadi musuh. Yang kesembilan, belajar membungkus kekayaan. Bagikan terlihat sebuah tanggung jawab. Orang-orang miskin baru bisa membantu menjaga kerajaan bisnismu. Ya, selalu keluar di ucapanmu tentang tanggung jawab, menjaga kemakmuran bagi masyarakat dan bagi pekerja. Tapi ingat dalam hatimu, kamu harus selalu memonopoli sumber daya alam. Nah, di sini jelas banget ya diajarkan bahwa selalu keluar dari ucapan kita itu adalah tanggung jawab. Membawa kemakmuran bagi masyarakat, membawa kebaikan, menjaga sebuah ekonomi masyarakat, biar para pekerja itu bisa cari makan. Itu sebenarnya hanyalah ucapan manis di mulut. Sebenarnya mereka itu biar, ya, orang-orang miskin tersebut menjaga kerajaan bisnis. Kenapa? Tempat mereka bekerja, mencari nafkah di sana, harus dijaga. Sebenarnya yang terjadi adalah mereka sedang mengeruk keuntungan dalam dunia monopoli sumber daya. Nah, itu yang terjadi. Itu yang banyak orang nggak tahu. Yang itu dilakukan oleh Rockefeller, ya, konglomerat papan atas. Mungkin sekarang sudah nggak ada, tapi itulah yang dilakukan oleh para elit kapitalis lainnya. Mereka memonopoli sumber daya, tapi mereka bisa membuat, ya,
orang-orang miskin, para pekerja itu menjaga aset-asetnya, itu luar biasa. Gak ada wisdom yang sehebat itu. Yang ke-10 yang terakhir ya, psikologi dan mindset itu lebih penting dari uang. Hanya orang lemah yang butuh psikiater. Dan orang yang hebat menjadikan luka di hatinya sebagai cambuk untuk memacu kesuksesannya. Jadi di sini siapa yang bilang psikologis dan mindset itu nggak penting? Di Rockefeller sendiri mengatakan, ya penting sekali. Karena banyak orang-orang itu lemah secara mindset, fokusnya nggak ada, hatinya labil, ya mindsetnya nggak bagus. Sehingga mereka tuh sibuk mencari segala sesuatu yang tidak menghasilkan. Nah, kalau kamu bisa seperti Rockefeller family, ya mereka tuh punya psikologis yang kuat, mindset yang seperti serigala, ya, dan tangguh. Mereka bisa menjadikan luka di hati sebagai cambuk untuk memacu kesuksesannya. Kamu ambil segi positifnya. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Terima kasih.